Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semua. Bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan. Sejatinya memang bahasa Indonesia itu merupakan bahasa kedua. Bahasa kedua yang kita gunakan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Karena pada saat kita dilahirkan ke dunia ini, pasti bahasa yang pertama adalah bahasa ibu. Dan bahasa ibu itu kita gunakan beberapa tahun sampai akhirnya kita dikenalkan dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tentunya bahasa persatuan negara kita yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu untuk berkomunikasi, untuk berbagi informasi, untuk bertransaksi, maupun untuk berbagi ilmu pengetahuan. Kita menggunakan bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang banyaknya informasi tentang bahasa Indonesia itu sendiri. Di antaranya adalah pendahuluan, kemudian ada tinjauan pustaka, kemudian peran bahasa Indonesia dalam transfer ilmu pengetahuan, membahas juga tentang tantangan bahasa Indonesia di ruang lingkup ilmiah, bahasa Indonesia sebagai pengantar ilmu yang bersifat global, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional menghadapi tantangan paradoksial di era globalisasi. Padahal di satu sisi Undang-Undang Dasar kita sudah menegaskan bahwa bahasa Indonesia itu kedudukannya sebagai bahasa resmi negara dan juga bahasa resmi ilmu pengetahuan. Bahasa resmi negara yaitu bahasa yang kita gunakan sehari-hari untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dan juga bahasa yang resmi sebagai bahasa yang digunakan di kancah ilmu pengetahuan, yaitu untuk berbagi ilmu pengetahuan, baik itu di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Di sisi lain, data Scopus di tahun 2023 menunjukkan ada 87% publikasi ilmiah peneliti yang berasal dari Indonesia menggunakan bahasa Inggris untuk publikasinya. Sementara hanya 13% yang memanfaatkan bahasa Indonesia itu sendiri. Kemudian dalam ranah ilmu kontemporer, bahasa kita pada saat ini menghadapi tiga masalah utama. Yang pertama, keterbatasan leksikon ilmiah ataupun keterbatasan kosakata yang digunakan, lemahnya tradisi penulisan ilmiah, kemudian absennya kebijakan bahasa yang konsisten untuk mengembangkan kosakata teknis. Jadi kosakata teknis itu sangat banyak merupakan serapan-serapan dari bahasa asing yang kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Salah satu jurnal yang saya ambil itu menurut Sofiani et al. Di tahun 2023. Dalam jurnalnya yang berjudul Peran Bahasa Indonesia di Era Globalisasi Saat Ini untuk Menunjang Prestasi Siswa, di antaranya menyebutkan bahwa efektivitas dan juga efisiensi penggunaan bahasa Indonesia untuk menunjang prestasi siswa dengan cara dikolaborasikan dengan penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi. Jadi memang tidak bisa dipungkiri untuk mempergunakan bahasa Indonesia itu sehingga dapat menunjang prestasi siswa harus dikolaborasi dengan teknologi. Selanjutnya, peran bahasa Indonesia dalam transfer ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia yang merupakan bahasa kedua setelah bahasa ibu sudah dekat sekali dengan kehidupan masyarakat Indonesia karena memang bahasa Indonesia ini kita gunakan sehari-hari, baik itu berupa lisan maupun tulisan. Hal tersebut tentunya akan menimbulkan dampak positif maupun negatif bagi penggunanya. Salah satu yang positif adalah kita lebih lebih merasa memiliki tentang bahasa Indonesia tersebut karena bahasa lain itu tidak ada yang memiliki bahasa Indonesia ini. Jadi rasa memiliki kita akan sangat kuat terhadap bahasa Indonesia ini sebagai bahasa nasional. Kemudian dampak negatifnya pun ada. Itu diantaranya banyaknya kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia
baik di ranah tulisan maupun lisan. Jadi saat kita berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan ataupun lisan itu banyak sekali masih ditemukan kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tantangan bahasa Indonesia di ruang lingkup ilmiah. Penggunaan bahasa Indonesia itu memang sudah ditegaskan dalam undang-undang, digunakan dalam ranah ilmiah untuk sarana dalam penyebaran ilmu pengetahuan. Kemudian juga ditegaskan bahasa Indonesia itu digunakan sebagai bahasa nasional yang digunakan masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ragam bahasa dengan pembagiannya itu seperti ada ragam formal, kemudian ada semi formal, ada non formal, kemudian ujaran tulisan, jurnalistik, iklan, populer dan juga ilmiah. Dalam ragam bahasa tersebut tentunya akan menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Tingkat bahasa yang digunakan pun akan berbeda-beda. Sedangkan dalam karya tulis ilmiah terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada skripsi, tesis, disertasi, kemudian laporan penelitian, makalah seminar, artikel, makalah dan juga laporan eksekutif. Yang tentunya dalam berbagai jenis tersebut digunakan tata bahasa Indonesia yang berbeda-beda. Karena pada saat kita berbicara, berkomunikasi secara non formal ataupun semi formal itu akan berbeda tentunya pada saat kita berkomunikasi dengan bahasa formal ataupun saat kita membuat karya ilmiah tentunya akan berbeda penggunaan bahasanya dibandingkan dengan pada saat pembuatan semisal novel ataupun cerpen. Bahasa Indonesia sebagai pengantar ilmu yang bersifat global. Dalam bidang ilmu pengetahuan, bahasa itu berfungsi sebagai wahana untuk menyampaikan informasi dengan cepat. Tentunya dengan bahasa yang dimengerti ataupun bahasa yang digunakan. Seperti di Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia dalam mentransfer ilmu pengetahuan itu sangat efektif, sehingga kita dapat menguasai ilmu tersebut. Akan tetapi, menjamurnya istilah-istilah dalam keilmuan yang menggunakan bahasa Inggris tanpa disadari mulai mengancam peran bahasa Indonesia itu sendiri. Karena di era globalisasi seperti ini, tentunya banyak juga masyarakat-masyarakat muda ataupun masyarakat-masyarakat yang masih dalam dunia pendidikan itu banyak menggunakan bahasa-bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga sangat berpengaruh pada saat menggunakan bahasa Indonesia untuk membuat seperti karya ilmiah ataupun karya lainnya. Karena di sehari-harinya itu penggunaan bahasa asing sudah sangat masif. Kesimpulan dari pembahasan kali ini itu diantaranya, yang pertama itu bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara kita, yang memang harus selalu kita gunakan dan juga harus selalu kita banggakan. Dan juga bahasa Indonesia selalu digunakan sebagai alat komunikasi utama di masyarakat Indonesia. Yang kedua, fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana keilmuan perlu terus dilakukan dan ditingkatkan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Karena kalau secara bijak bisa mengkombinasikan antara penggunaan bahasa Indonesia dengan perkembangan teknologi yang ada pada saat ini, tentunya akan dapat meningkatkan prestasi-prestasi para siswa ataupun para mahasiswa dalam dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, pada era globalisasi saat ini, kemajuan suatu bangsa itu tidak terlepas dari perkembangan dunia ilmu pengetahuan. Dan salah satu variabel berkembangnya ilmu pengetahuan di suatu negara adanya kemantapan dan kemapanan dalam berbahasa. Saya pernah ada pengalaman, jadi pada saat ada pekerjaan itu disertakan ekspor dari Jerman. Kemudian pada saat sedang
proses pemasangan alat dan juga pensettingan alat itu, si expert Jerman ini tidak menggunakan bahasa Inggris, tapi dia menggunakan bahasa Jerman karena memang di manual booknya itu ada ketersediaan beberapa bahasa, ada Jerman, Inggris, dan sebagainya. Hal itu pun harus selalu kita contoh, jadi sebisa mungkin bahasa Indonesia itu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam berkomunikasi dengan teman ataupun dengan siapapun. Bahasa Indonesia itu harus selalu digunakan. Walau memang tidak terlepas dari bahasa-bahasa daerah masing-masing yang mempengaruhinya. Sekian pembahasan saya pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita selalu sehat, selalu diberikan kemudahan dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.